Shalom Jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan kita belajar firman Tuhan dalam pembinaan iman Kristen ini yang saya berikan tema berbagai berhala dalam kehidupan dan terambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-11. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berbagai berhala dalam kehidupan. Mazmur 62 ayat 11. Jangan mengharapkan hasil pemerasan. Saya ambil dari terjemahan sehari-hari ya. Jangan mengharapkan hasil pemerasan dan jangan mengandalkan barang rampasan. Bahkan kalau kekayaanmu bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Janganlah hatimu melekat pada kekayaan itu. Seorang tokoh reformasi gereja yaitu Martin Luther pernah berkata, Allahmu adalah Dia yang kepadanya hatimu melekat dan yang kepadanya engkau menyerahkan segenap hatimu. Bagus ya? Definisi daripada Martin Luther. Allahmu adalah Dia yang kepadanya hatimu melekat dan yang kepadanya engkau menyerahkan segenap hatimu. Nah, yang pertama yang kita mau lihat, harta itu bisa jadi berhala. Lihat dalam Kejadian 19 ayat 17 dan ayat 26. Ya, waktu Lot dan keluarganya disuruh meninggalkan Sodom dan Gomora, jangan menoleh ke belakang, lari cepat-cepat sebab Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora itu. Ya, tetapi ketika mereka lari, istri Lot itu menoleh ke belakang karena dia sangat sayang kepada harta benda yang sudah dia kumpulkan sekian tahun tapi dia tinggalkan begitu saja. Dan dia menoleh ke belakang. Kalau saudara pergi ke laut, sekitar Laut Mati di Israel, maka saudara melihat semacam tiang garam yang saudara lihat di sini. Tiang garam istri Lot. Ya, sekalian ini yang dipercaya sebagai apa yang tertulis dalam kejadian itu. Tiang garam istri Lot. Istri Lot menjadi tiang garam. Ya. Sebab kenapa demikian? Karena hatinya sudah melekat pada harta dunia ini. Ya. Harta bisa jadi berhala. Matius 19 ayat 21 sampai 24, ayat 24 khususnya dikatakan, sekali lagi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus ya, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, sebagian penafsir lubang jarum bukan seperti lubang jarum jahit bukan, tapi ada semacam pintu di pintu gerbang Yerusalem yang kalau pada sore malam hari itu merupakan karena pintu gerbangnya sudah ditutup, maka untuk keamanan silakan mereka sediakan yang namanya pintu lubang jarum. Apakah mungkin ini? Ya mungkin ya. Terus kalian, jadi pintunya kecil saja, hanya muat seseorang sambil menunduk gitu ya. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Seekor unta kalau dia sambil menunduk berlutut gitu, itu pun dia susah sekali lewat pintu yang kecil ini. Apalagi dikatakan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau orang kaya itu sudah begitu terikat hatinya kepada harta dunia ini, maka dia akan sulit sekali masuk ke dalam kerajaan Allah. Terus kalian, kecuali kalau Roh Kudus bekerja dalam hatinya, menjamah hatinya, karena kita dengar, kita lihat beberapa contoh dalam sejarah dunia ini, ada orang kaya raya sekali, tapi Tuhan Roh Kudus menjamah hatinya sehingga membuat dia rela mengorbankan semua harta, bahkan dia menyerahkan seluruh harta bendanya untuk dipersembahkan agar menolong orang-orang miskin. Itu karena karya Roh Kudus saja. Tapi kalau dengan kekuatannya sendiri sangat-sangat sulit. Ya, makanya dikatakan sekali lagi, aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk
melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, ini bagus perkataannya dalam bahasa Inggris. Money is not everything. Uang bukan segalanya. Money is not nothing. Uang juga bukanlah tidak ada artinya ya. Uang bukanlah tidak ada artinya ya. Money is just something. Uang itu hanya sesuatu yang kita butuhkan. Tapi money is not everything, bukan segalanya. Uang itu bukanlah sesuatu yang nggak ada artinya, tapi money is just something. Hanya sesuatu, salah satu dari banyak kebutuhan kita. Ya, oke. Boleh cari uang, tetapi jangan cinta uang. Ya, firman Tuhan berkata jangan kita umat Tuhan cinta uang. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ya, boleh cari uang tapi jangan cinta uang. Orang yang rendah hati berusaha menopang harga dirinya dengan orang yang rendah diri maksud saya. Orang yang rendah diri, minder itu berusaha menopang harga dirinya dengan harta secara jasmani. Iya, orang yang bodoh berpikir dapat membeli segala sesuatu dengan uang. Itu orang bodoh. Padahal tidak demikian. Ada banyak hal dalam hidup sehari-hari. Ada banyak hal yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ya. Jadi orang yang bodoh berpikir dapat membeli segala sesuatu dengan uang. Yang kedua, ada sebagian orang yang menganggap rasa damai paling diutamakan oleh dia sehingga jadi berhala. Ya, rasa damai menjadi berhala. Yesaya 13 ayat 10. Oleh karena sungguh karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera. Padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Ya, kita lihat sekian tahun yang lalu seorang bintang film terkenal yang bernama Richard Gere. Richard Gere berkunjung ke Indonesia dan salah satu tempat yang dia kunjungi adalah Candi Borobudur. Nah, dia disambut oleh pemimpin agama itu. Ya. Kemudian Richard Gere ini bertemu dengan Dalai Lama. Nah, saya tidak tahu kepercayaan Richard Gere sekarang, tapi dia sungguh tertarik dengan meditasi gaya Buddhisme. Ya. Sekalian, ya, rasa damai yang ditawarkan dunia ini adalah damai tanpa Allah. Hanya sekedar feeling, perasaan, tapi damai tanpa Allah. Ya. Meditasi yang ditawarkan dunia ini bisa memberi damai, cuma damai sebatas feeling, perasaan. Ya, Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata apa? Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Luar biasa. Damai yang kuberikan kepada kalian, kepada umatku, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada manusia. Ya, saudara sekalian, dunia bisa memberikan damai, cuma damai sebatas perasaan, feeling saja. Ya. Tapi damai sejati yang Tuhan berikan adalah damai yang lebih dalam daripada sekedar feeling. Ya. Oke. Apa keunikan damai yang dikaruniakan Yesus kepada semua orang yang percaya kepada beliau? Ya, itu damai dengan Allah. Yang Yesus berikanlah damai dengan Allah karena dosa-dosa diampuni kalau orang itu percaya pada Yesus. Lihat Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah. Ya, damai bukan sekedar feeling, perasaan, tapi damai dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita.
Ya, jikalau kita mau bertobat kepada Dia, ya. Oke, keunikan damai yang dikaruniakan Yesus apa? Yang kedua adalah damai karena melakukan kebenaran. Kalau kita berbohong ya nggak ada damai. Tapi kalau kita melakukan kebenaran, berkata benar, bertindak benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan berikan kita damai. Lihat Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Puji Tuhan. Jadi berkata yang benar, bertindak yang benar, bekerja yang benar, ya, bermain yang benar. Iya, ini foto sekian tahun yang lalu ya. Oprah Winfrey, seorang yang dulu disebut sebagai ratu talk show ya. Di Amerika itu yang pernah disiarkan di TV kita juga waktu lalu ya. Oprah on meditation. Jadi dia mempropagandakan meditasi menurut gaya dunia ini ya. Oprah on meditation. Ya. Ingat, perasaan damai yang iblis berikan tidak pernah mengajak seseorang untuk meninggalkan dosa. Ini penting, saya ulangi lagi. Perasaan damai yang iblis berikan tidak pernah mengajar seseorang untuk meninggalkan dosa. Justru kalau seorang melakukan dosa, Roh Kudus sengaja memberikan dia hati yang tidak damai. Supaya dia sadar, supaya dia evaluasi diri, supaya dia introspeksi diri, supaya dia bertobat. Ya. Perasaan damai yang iblis berikan tidak pernah mengajak seseorang untuk meninggalkan dosa. Oke. Nah, keunikan damai yang dikaruniakan Yesus adalah yang ketiga, damai yang tidak lari dari masalah, tetapi menghadapi dan mengalahkannya. Hadapi dan kalahkan dengan pertolongan Tuhan segala masalah itu. Ya, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kata Yesus ya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. I have overcome the world. Aku telah mengalahkan dunia. Itu kata Tuhan Yesus. Iya, ada sebagian orang yang coba suntik untuk mendapatkan damai. Tapi damai sebatas perasaan. Fly gitu ya. Dia seperti menjalani hidup di surga dalam tanda kutip ya selama 8 jam. Iya, ini sekian tahun yang lalu saya pernah diundang ke Singapura khotbah di rehabilitasi drug addict, kecanduan narkoba ya. Nah ini saya berbaju biru di situ. Sebelah saya lah pendeta Yahya Krismanto dan istrinya melayani orang-orang di sana yang diobati, ditolong, yang menjalani rehabilitasi di Singapura. Ya, mereka dibimbing untuk menghadapi masalah itu dengan kekuatan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, oke. Damai yang tidak lari dari masalah tetapi hadapi dan mengalahkannya dengan kekuatan Roh Kudus. Ya. Iya. Keunikan damai yang dikaruniakan Yesus adalah damai karena melaksanakan misi Tuhan. Melaksanakan misi Tuhan. Roma 9 ayat 1 sampai 3. Rasul Paulus berkata apa? Aku mengatakan kebenaran ya, nggak bohong deh. Dalam Kristus, aku tidak berdusta. Bahwa aku ya sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Kenapa? Demi saudaraku itu orang-orang Yahudi, kaum sebangsaku secara jasmani. Karena waktu Paulus hidup, mayoritas orang Yahudi itu menolak Yesus. Mereka masih menantikan Mesias versi mereka yang jago berperang secara jasmani. Ya. Mereka menolak Yesus yang adalah Mesias yang sesungguhnya. Yang pertama yang Yesus kalahkan adalah iblis dan roh jahat. Iblis jadi juru selamat
umatnya yang percaya yang mengalahkan dosa dan kuasa kegelapan. Puji Tuhan. Ya, ya ini sekian tahun yang lalu ya kami mengunjungi TK Pesat. Saya lupa di mana itu ya. Ini 2 orang guru Pesat ya yang rela pergi ke desa-desa mendidik murid-murid seperti gini ya untuk diajari ya TK untuk diajari pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan kurikulum TK dan dibimbing kepada firman Tuhan. Puji Tuhan untuk Pesat yang didirikan di mana-mana ya, membawa banyak jiwa bagi Tuhan. Puji Tuhan ya. Ini orang yang melakukan misi Tuhan adalah orang yang menerima panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil ke berbagai tempat. Ya. Dari anak-anak, remaja, pemuda, kaum dewasa. Ya. Oke. Damai karena melaksanakan misi Tuhan. Iya. Ini bagus, seorang yang terkenal waktu lalu Steve Green ya, saya tidak tahu sekarang dia umur berapa ya. Ini salah satu lagunya, Every day they pass me by. Setiap hari mereka melewati saya. I can see it in their eyes. Saya melihat dari mata-mata mereka. Empty people filled with care. Orang-orang yang kosong, ya, mereka memerlukan jamahan Tuhan. Headed who knows where. Ya. On they go through private pain. Ketika mereka pergi, tetapi mereka memiliki semacam penyakit yang sifatnya private, pribadi. Living fear to fear. Mereka hidup dalam ketakutan. Laughter hides their silent cries. Mereka berusaha menutupi dengan ketawa-ketawa, tetapi sebenarnya dalam hati mereka ada jeritan tangis. Ya. Only Jesus hears. Hanya Yesus yang mendengarkan jeritan hati mereka. People need the Lord. Manusia butuh Tuhan. People need the Lord. At the end of broken dreams. Pada akhir daripada mimpi-mimpi yang pecah itu. He is the open door. Tuhan Yesus itu adalah pintu yang terbuka. Yang mengundang orang-orang berdosa. Ya, untuk datang kepada dia. People need the Lord. Manusia butuh Tuhan. People need the Lord. When will we realize? Kapan kita sadar? People need the Lord. Jadi ini memanggil orang-orang umat Tuhan untuk memberitakan Injil kepada mereka, kepada orang sekitar kita. Karena mereka butuh Tuhan, Tuhan Yesus ya, yang bisa mengampuni dosa. Puji Tuhan. Ini lagu yang bagus ya. People need the Lord, people need the Lord. Ya, ini lagunya daripada Steve Green ya. Oke. Yang ketiga adalah ambisi persatuan bisa jadi berhala. Ada sebagian orang yang berambisi sekali bersatu. Oke, itu bagus. Cuma kita tanya apakah ambisi persatuan itu demi kebenaran atau demi satu hal yang bohong-bohongan ya, atau kejahatan. Ya. Ambisi persatuan bagi sebagian orang, ambisi tanpa mereka sadari mungkin bisa jadi berhala. Ya. Ya, Yohanes 17 ayat 17, Yesus berdoa sebelum dia disalibkan ya, dia berdoa bagi murid-muridnya. Kuduskanlah mereka, yaitu murid-murid Tuhan, dalam kebenaran. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Setelah mereka kenal akan kebenaran, dikuduskan dalam kebenaran, maka Yesus berdoa dalam ayat 21. Supaya mereka semua jadi satu. Jadi persatuan itu harus didasarkan pada kebenaran. Ya. Supaya mereka semua jadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita. Ya, sudah lihat dalam ayat 23 juga sama. Jadi sekali lagi ayat 21 jangan dilepaskan dengan ayat di sebelumnya ayat 17, yaitu kesatuan itu harus didasarkan pada kebenaran, bukan kesatuan di atas kebohongan. Ya. Tapi dia di atas kebenaran, kesatuan itu ya. Iya, ini bagus ya. Kalau kita menjalankan firman, mungkin makanya firman Tuhan berkata, mungkin ada sebagian orang yang salah mengerti, akhirnya membenci kita. Ya, makanya
firman itu memang memisahkan. Firman kebenaran itu memang memisahkan. Memisahkan apa? Memisahkan antara orang yang mau melaksanakan kebenaran dengan mereka yang menentang kebenaran dan membenci kebenaran. Ya, jadi dikatakan di situ, digambarkan di situ ada pedang yang memisahkan. Ya, memang kebenaran kalau kita laksanakan memang bisa memisahkan umatnya, umat Tuhan dengan orang-orang yang menghalalkan segala cara. Nah, ada sebagian orang yang berkata unity at all cost. Yang penting kesatuan. Berapapun harganya harus, yang penting bersatu. Ya, kita tidak berprinsip demikian. Ya. Persatuan yang tidak dilandasi pada kebenaran itu persatuan yang semu. Sekali lagi, persatuan yang tidak dilandasi pada kebenaran itu adalah persatuan yang semu belaka. Kalau kita bersatu, persatuan yang benar adalah didasarkan pada kebenaran. Ya. Oke, para santo dan maksud saya para santo dan santa, ini tulisannya yang harusnya santai. Para santo dan santa bisa jadi berhala, bisa jadi berhala. Ya, ini ada seorang Paus Gregorius pertama memerintahkan agar patung dewa-dewa dalam agama-agama kafir yang jadi Kristen itu diganti sekarang dengan patung para santo dan santa. Itu menurut Paus Gregorius pertama sekian abad yang lalu. Ya, dulunya orang-orang kafir tuh menyembah patung-patung dewa-dewa. Sekarang mereka katanya bertobat dalam tanda kutip, ya, masuk Katolik ya. Tapi ternyata diganti dengan patung yang lain, itu patung santo dan santa. Ini menurut Paus Gregorius pertama, ya. Mereka orang-orang itu tidak menyebutnya sebagai adorasi, penyembahan, tetapi sebagai veneratio, yang berarti pemujaan. Nah, silakan sudah membedakannya ya, antara penyembahan dengan pemujaan apa bedanya. Ini kata mereka. Mereka tidak menyebutnya sebagai adorasi, ya, penyembahan, tapi sebagai veneratio, pemujaan. Ya. Oke. Nah, santo orang suci pria dan santa orang suci wanita, itu contohnya ya, gambar-gambar itu ya. Di samping doa kepada Bunda Maria yang biasa mereka lakukan, ya, mereka juga menghormati dan berdoa kepada berbagai santo dan santa yang adalah para martir dan orang-orang terkemuka dalam kelompok mereka yang telah meninggal dunia. Oke, coba mereka bilang ini dasar Alkitabnya, doa kepada Maria. Ya, mereka lihat tuh Yohanes 2 ayat 3 dan 11. Tapi saya kasih tanda tanya di sini. Karena apa? Karena kita perlu lihat konteksnya. Konteks dari ayat itu apa? Ya. Coba kita lihat ya. Nah, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ, yaitu Maria ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ya, jadi berdasarkan ayat ini mereka berkata, mereka kekurangan anggur, mereka sampaikan kepada ibu Yesus. Ibu Yesus bisa menyampaikan kepada Yesus. Demikian juga kata mereka, kalau kita berdoa, kita laporkan kepada Bunda Maria. Nanti Bunda Maria akan lapor kepada Yesus. Ya, mereka lupa konteks ayat itu. Lihat ayat Yohanes 2 ayat 11a, itu konteksnya. Hal itu, mujizat itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda yang pertama. Jadi waktu itu Yesus karena baru muncul di masyarakat, orang-orang sebagian besar orang belum kenal Yesus. Sehingga
yang mereka kenal dalam konteks itu adalah keluarganya Maria, maksudnya saudaranya Maria. Ya, mereka belum kenal Yesus. Tapi Yesus melakukan mujizat dan luar biasa, air jadi anggur. Setelah itu Yesus dikenal banyak orang, sehingga kalau mereka bergumul, butuh pertolongan, mereka tidak perlu lagi datang kepada Maria lagi, langsung kepada Yesus. Jadi harus lihat konteksnya, langsung kepada Yesus. Ya. Matius 12 ayat 50 bagus ini. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, kata Yesus ya, dialah saudaraku. Laki-laki, dialah saudaraku, perempuan, dialah ibuku. Itu kata Yesus. Yang penting melakukan kehendak Bapa di surga. Ya. Ini menurut seorang teolog mereka, yang sekarang sudah dipanggil Tuhan, saya dengar ya. Adolf Huygens, ini orangnya. Ya. Dia katakan sejak abad kedua. Ya, para martir dalam Kristus disebut sebagai orang kudus. Itu sejak abad kedua. Para martir dalam Kristus disebut sebagai orang kudus. Kata Adolf Huygens ya. Lalu pada abad keempat, petapa, uskup, dan penguasa yang saleh juga disebut sebagai orang kudus. Ya, abad keempat. Ya. Sejak abad ke-10 katanya, dibutuhkan suatu proses dalam kuria Roma Katolik ya, untuk memberikan gelar kudus kepada orang yang hidupnya tidak bercela, dan karena perantarannya doa-doa dikabulkan. Nah ini tradisi doa kepada santa dan santo. Sebab apa? Karena perantaran santo dan santa itu doa-doa umat Tuhan dikabulkan. Ya, itu tradisinya seperti itu, ya. Ini menurut konsili yang terkenal, itu konsili Tren, ya. Konsili Tren ya, berkata orang-orang suci yang memerintah bersama dengan Kristus mempersembahkan doa-doa mereka kepada Allah untuk manusia. Adalah baik dan berguna dengan rendah hati memohon kepada orang suci, santo dan santa itu ya, agar mereka memintakan berkat-berkat kepada Allah untuk kita. Jadi kita nggak bisa langsung kepada Allah, tapi melalui orang-orang suci. Kita nggak bisa langsung kepada Yesus, tapi melalui orang-orang suci itu. Ya. Mereka orang-orang suci itu yang sudah meninggal tuh, mereka lah yang memintakan berkat Allah kepada kita, ya, untuk kita. Lalu Konsili Tren juga berkata apa? Pertama-tama berdoa kepada Santa Maria dan rasul-rasul suci, para martir yang kudus, ya. Juga kepada semua orang-orang kudus Allah. Anggaplah mereka sebagai teman-teman dan para pelindung. Mohonlah dengan sangat pertolongan mereka pada saat tertekan. Nah ini, ya. Dengan pengharapan bahwa Allah akan mengaruniakan kepada para orang suci yang melindungi kita apa yang mungkin ditolak Allah bagi manusia yang memohon. Jadi kalau manusia yang berdosa itu datang pada Allah, kemungkinan ditolak. Tapi kalau lewat jalur orang-orang suci menurut versi mereka, orang-orang suci yang sudah meninggal itu akan meluluhkan hati Yesus, ya, meluluhkan hati Allah. Itu pengajaran mereka menurut Konsili Tren ini. Ya, saya tidak sembarangan, itu dari The Catholic Encyclopedia volume 8 dengan topik intercession. Ya. Ya, banyak santo dan santa dihormati sebagai pelindung atau patronus dalam bahasa Latinnya, patronus gereja, keuskupan dan kota dan negara tertentu. Ya. Nah, sejak abad ketiga, waktu seseorang dibaptiskan, ia memilih nama seorang kudus sebagai pelindung dan teladan. Jadi pada waktu dibaptiskan, memilih nama seorang kudus sebagai pelindung dan teladan. Santo dan santanya apa? Ya. Berbagai perhimpunan profesi memilih seorang kudus sebagai pelindung, santo dan santonya sendiri, ya. Yang menurut sejarah, legenda atau simbolnya berhubungan dengan profesi yang bersangkutan. Ya, karena profesi yang bersangkutan waktu mereka masih hidup santo dan santa itu, ya. Kita lihat contohnya, ya.
Iya, misalnya kaum para advokat itu punya pelindungnya sendiri yang namanya Nikolas, Thomas Morus, Yohanes Capistrano. Ya. Para ahli bedah pelindungnya apa? Cosmas, Damianus, ini santo dan santanya. Ya. Akuntan, siapa pelindungnya? Ini Santo Matius. Ya. Arsitek, Santo Rasul Thomas. Ya. Bankir, Matius. Ya. Dokter, Cosmas, Damianus, Lukas, Pantaleon, Rafael, dan lain-lain. Ya. Iya. Itu banyak ya, saya tidak perlu tuliskan semua ya. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan santo-santo pembantu. Ya. Anak-anak, bagi anak-anak tuh ada santanya sendiri, yaitu Santa Monica, Santo Nicholas, Sabina. Ya. Anak-anak sakit keras itu ada santonya, Konigun. Ya. Arwah di purgatori, api penyucian itu ya, ada ajaran mereka ya, api penyucian. Itu namanya Santo Nicholas dari Tolentino. Calon ibu ada santanya sendiri, Anna Gerardus Majella. Kaum janda ada santanya sendiri, Elizabeth dari Thuringia. Nah, saya menanggapi apa? Lihat 1 Korintus 1 ayat 2. Langsung Alkitabnya apa? Rasul Paulus berkata, dia menulis kepada jemaat Korintus ya, kepada jemaat Allah di Korintus. Itu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jemaat Korintus dipanggil sebagai orang-orang kudus. Yang dengan semua orang di segala tempat. Bukan hanya Korintus saja. Tapi yang memanggil, yang percaya Tuhan Yesus, mereka juga orang-orang kudus. Yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Catatan jemaat Korintus itu, kalau kita baca jemaat Korintus itu jemaat yang tidak sempurna. Ada yang klik-klikan gitu ya. Ada yang ditegur Paulus karena ada seorang anak yang sama level dengan ibu tirinya. Ya. Itu jemaat yang saling iri hati, saling menganggap diri paling hebat gitu ya. Itu banyak kita lihat contohnya dalam kitab 1 Korintus dan 2 Korintus. Tapi orang-orang yang enggak sempurna itu ya. Tapi mereka percaya Yesus sebagai juru selamat. Sehingga mereka diberikan status yang baru. Itu sebagai orang-orang kudus. Walaupun dalam keseharian mereka itu Roh Kudus terus membentuk dan memproses mereka agar semakin serupa dengan sifat-sifat Yesus. Jadi tetapi mereka diberikan status yang baru, yaitu sebagai orang-orang kudus. Ya. Jadi siapa saya yang percaya Yesus, walaupun dia belum sempurna, diberikan status yang baru sebagai orang-orang kudus di hadapan Tuhan. Ya. Oke. Hanya Kristus menjadi juru syafaat di surga, bukan orang lain. Bukan santo dan santa tadi, bukan. Hanya Kristus yang menjadi juru syafaat di surga bagi kita umatnya yang masih hidup di dunia ini. Lihat Ibrani 7 ayat 25. Di situ disebutkan Yesus sebagai intercessor, sebagai juru syafaat. Ya. Lihat. Ya. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia, yaitu Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia, yaitu Yesus, hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka, yaitu intercessor. Pengantara mereka, intercessor, juru syafaat. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menegur bangsa Israel yang berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Justru kalau kita berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, Tuhan tegur kita. Ya, lihat Yesaya 8 ayat 19 dan 20. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan kombat kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya?
Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Itu Tuhan tegur. Orang manusia yang berdoa kepada arwah-arwah atau roh-roh peramal, pada orang yang sudah mati. Walaupun orang sudah mati itu disebut sebagai santo dan santa. Tuhan tegur. Kita berdoa bukan kepada manusia, bukan kepada arwah yang sudah meninggal, tapi kepada Allah melalui satu-satunya pengantara, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Ya. Oke. Bagi gereja Roma Katolik, sebutan orang suci hanya untuk orang-orang tertentu yang menurut penilaian Paus dan timnya telah mencapai suatu level kesucian yang spesial. Ya. Namun Rasul Paulus menyapa semua orang yang percaya kepada Yesus yang ada di Efesus waktu itu sebagai orang-orang kudus. Lihat Efesus 1 ayat 1. Juga kepada jemaat Korintus yang masih banyak kelemahan dan kegagalannya, tapi mereka sudah percaya Yesus. Mereka juga masih belum mencapai kedewasaan iman, tapi karena mereka sudah percaya Yesus, Paulus menyapa mereka sebagai orang-orang kudus, orang yang statusnya diberi status orang-orang kudus di hadapan Tuhan Yesus yang darahnya sudah menguduskan dan menyucikan kita. Puji Tuhan. Ya. Perhatikanlah, istilah orang kudus ditujukan bagi umat Tuhan yang masih hidup di dunia ini, bukan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, kalau percaya Yesus, rohnya sudah bersama dengan Tuhan di surga. Ya, kita nggak perlu berdoa lewat roh-roh yang sudah meninggal dunia, sudah ada di surga. Bukan, kita berdoa kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus saja. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Walaupun banyak kelemahan mungkin, Tuhan bimbing setiap kami yang mendengar, kami semua boleh melakukan firman-Mu dan hidup sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.